Saudara-saudaraku, marilah kita awali ibadah minggu saat ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah dari Tuhan Allah Bapa, pencipta langit bumi dan segala isinya, dan yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Sebagai mempelai Kristus, kita diingatkan agar senantiasa peka terhadap situasi tanda-tanda akhir zaman dan memperhatikan keadaan rohani kita masing-masing. Mengingat kedatangan Tuhan sudah sangat dekat, di mana kedatangannya pada saat yang tidak diketahui dan tidak diduga. Oleh karena itu, kita harus bertekun dalam iman, pengharapan, dan selalu berjaga-jaga, supaya bila hari Tuhan itu tiba, kita dalam keadaan siap sedia untuk menyambut Dia dalam terang kemuliaannya. Bagaimana dengan saudara dalam menjalani kehidupan, khususnya dalam mempersiapkan diri kedatangan Kristus yang kedua kali? Menurut saya dalam kehidupan keluarga harus rukun, sabar dalam menghadapi cobaan, menolong sesama, berdoa setiap saat. Amin. Bagi orang percaya harus menjadi contoh, berbuat baik, rendah hati, bersyukur dalam segala hal, bertekun dalam iman dan pengharapan, selalu berjaga-jaga dan siap untuk menyambutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Membangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan dan mau mengampuni orang lain, dan yang terpenting setia, sehingga ketika Tuhan datang yang kedua kalinya mendapatiku dalam keadaan yang setia. Persiapan saya pribadi adalah menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari hari ke hari, dengan menyadari kekurangan dan kesalahan sebagai introspeksi diri, menerima dan memaafkan diri sendiri dan orang lain, tetap berusaha berdoa dan bertekun dalam pengharapan. Memang tidak mudah, namun yakin dan percaya Tuhan akan melindungi dan memampukan. Amin. Mohon pertolongan Tuhan Yesus melalui perantara Roh Kudus. Pertama, saya mengaku dosa dan bertobat. Kedua, mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Dan ketiga, hidup berkenan kepada Tuhan dan berusaha menjadi berkat buat siapapun. Tentunya kita sebagai umat Kristus, kita harus jujur dalam hidup kita bahwa kita sering melakukan perbuatan yang melukai hati Tuhan dan hati sesama kita. Oleh karena itu kita meminta pimpinan dari Roh Kudus untuk memimpin hidup kita supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa, dengan cara memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Kita sering berbuat dosa. Kita harus mengakuinya dan tidak mengulanginya kembali. Dan selalu berdoa untuk berpegang kepada ajaran Tuhan Yesus, merenungkan firman-Nya, serta memohon dimampukan untuk bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Libur
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakui dosa dan pelanggaran yang telah kita lakukan di hadapan Allah, dan kita mohon pengampunan darinya. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kalau saat ini Engkau perkenankan kami untuk menghadap kehadirat-Mu. Meski kami menyadari bahwa hidup kami berlumuran dengan dosa dan nista. Dalam keadaan sadar atau tidak sadar, kami sering menyakiti hati sesama kami. Bahkan kami sering mendukakan hati Tuhan. Telah banyak ucapan ataupun perbuatan yang kami lakukan yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Kami seringkali lalai dan lari dari perintah-Mu. Bahkan kami seringkali memberontak terhadap-Mu. Kami sadar betapa beratnya dosa yang kami tanggung. Kami merasa hidup kami dipenuhi dengan rasa bersalah, kehilangan sukacita, bahkan kehilangan damai sejahtera daripada-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Kami mohon belas kasih-Mu agar kami dapat memperbarui hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami naikkan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, ya Allah kami datang kepadamu di hari yang indah ini. Kami telah mengungkapkan isi hati kami melalui puji-pujian. Dan saatnya sekarang kami rindu mendengarkan isi hati-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami dan mampukan kami untuk terus menjadi pendengar yang setia dan juga pelaku sabda-Mu yang taat dan konsisten dalam menjalankan kebenaran suara Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut sabda-Mu. Amin. Dasar firman Tuhan pada hari Minggu saat ini melalui Injil Matius pasalnya yang ke-25, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13, di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki.
5 diantaranya bodoh, dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Berbahagialah kepada setiap kita yang senantiasa tekun membaca, mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan siang dan malam. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya menjadi pendeta, saya pernah bertanya kepada seorang ibu warga GKJ Kanaan yang hampir setiap minggu selalu lebih pagi, lebih awal datang ke gereja. Bahkan pernah pintu gerbang gereja ditutup, masih ditutup, beliau sudah datang. Sang ibu telah almarhum tahun 2014 yang lalu. Pertanyaan saya lebih kurang begini, "Kenapa, Bu, datang sangat pagi ke gereja?" Jawabannya sangat luas dan lebar, tetapi yang saya tangkap, beliau menjawab, "Hari Minggu 1 kali dalam 7 hari. Bisa ke rumah Tuhan 1 kali dalam 7 hari adalah kesempatan yang berharga." Lalu beliau juga bercerita bagaimana sebelum hari Minggu, beliau sudah mempersiapkan baju untuk ke gereja, sudah mempersiapkan Alkitabnya dan juga persembahannya. Singkat kata, beliau seperti sangat merindukan hari Minggu, hari di mana kita bisa berjumpa di rumah Tuhan, sehingga segala sesuatunya beliau persiapkan dengan sangat rapi dan sangat baik. Jangan sampai ada yang kelupaan. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Dan saya meyakini ada banyak warga GKJ Kanaan yang punya persiapan luar biasa ketika hendak beribadah kepada Tuhan. Persiapan adalah hal yang sangat penting dalam segala aspek kehidupan manusia. Ada kutipan berkata, "Sedia payung sebelum hujan." Segala sesuatu ia butuh persiapan. Jangan sampai ada yang kelupaan, apalagi muncul penyesalan di kemudian hari. Pembacaan Alkitab pada minggu ini merupakan pembahasan tentang akhir zaman. Dan tema akhir zaman tidak bisa dilepaskan dari bagaimana kita sebagai umat percaya mempersiapkan diri menanti kedatangan Kristus kembali. Matius pasalnya yang ke-24 dan Matius pasalnya yang ke-25 adalah 2 pasal yang membahas
khotbah Yesus mengenai akhir zaman. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mau mendapatkan gambaran yang utuh, gambaran yang lengkap tentang pesan Yesus, khotbah Yesus mengenai akhir zaman, kedua pasal itu bisa Ibu Bapak Saudara baca. Harus diakui, ketika bicara tentang akhir zaman dan kedatangan Kristus kembali, seringkali kita mendapat gambaran yang menakutkan, gambaran yang menyeramkan. Banyak orang mengaitkannya dengan peperangan, penderitaan, wabah penyakit, bencana alam, dan sejenisnya. Sehingga tidak sedikit orang yang mengaitkan juga COVID-19, pandemi COVID-19 ini sebagai tanda sebentar lagi Kristus datang. Tentu pendapat-pendapat tersebut tidak sepenuhnya keliru. Tetapi bacaan kita hari ini memberi perspektif yang lain. Kedatangan Kristus bukan digambarkan seperti peristiwa yang dapat membuat kita ketakutan atau getir, melainkan dilukiskan seperti datangnya mempelai laki-laki dalam pesta perjamuan perkawinan. Di pesta pernikahan penuh dengan kegembiraan. Di pesta pernikahan penuh dengan kesukacitaan. Oleh karena itu menjadi tepat apa yang dikatakan oleh seorang profesor Perjanjian Baru yang bernama Greg Carey. Ia mengatakan tidak ada manusia yang bisa mengetahui kapan Tuhan Yesus datang kembali. Ia bisa datang ketika dunia porak-poranda. Ia bisa datang ketika dunia berjalan baik-baik saja. Dan Kristus pun bisa datang ketika kita sedang diliputi kebahagiaan. Kristus bisa datang seperti pencuri, dan ia pun bisa datang seperti mempelai laki-laki. Tidak ada manusia yang pernah tahu. 10 gadis yang bertugas menyambut mempelai laki-laki juga tidak tahu secara pasti kapan sang mempelai laki-laki itu datang. Berbeda tentunya dengan masa kini. Lamaran ada jamnya, tunangan ada waktunya, beatstone pernikahan, ibadah pernikahan semua tersusun dengan rapi jam dan waktunya. Pada masa lalu tidak demikian. Sang mempelai laki-laki bisa datang kapan saja. Tugas 10 gadis sebenarnya hanya satu. Selalu siap manakala si mempelai laki-laki itu datang. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata tidak semua gadis itu siap. Ada 5 gadis yang kekurangan minyak sehingga pelitanya hampir padam. Alkitab kita menyebut mereka dengan sebutan gadis-gadis yang bodoh. Ketika saya merenungkan perikop ini, saya sempat mempertanyakan mengapa mereka disebut gadis-gadis yang bodoh. Rasa-rasanya kok Alkitab tega betul memberi predikat bodoh kepada sang 5 gadis. Padahal 5 gadis tetap bawa pelita, tetap bisa menyalakan pelitanya meskipun sudah hampir padam karena memang tidak punya cadangan minyak. 5 gadis ini juga tidak tinggal diam ketika pelitanya redup. Mereka berusaha meminta minyak kepada sahabat-sahabatnya dan mereka juga berusaha membeli minyak agar pelitanya tetap menyala. Dari semua apa yang diperagakan oleh si 5 gadis ini, sebutan bodoh rasanya kok berlebihan. Barangkali Bapak Ibu Saudara yang membaca perikop ini juga ada yang mempertanyakan mengapa sih mereka disebut bodoh. Pada saat saya merenungkannya secara mendalam, ada refleksi kuat yang mungkin bisa menjawab mengapa mereka disebut gadis-gadis bodoh. Yang pertama, semua gadis, 10 gadis itu
memang tidak tahu kapan mempelai laki-laki itu datang. Tetapi ada 5 gadis yang seolah-olah mencoba membuat prediksi kapan mempelai laki-laki itu datang. Di pesta perkawinan Israel saat itu, memang hampir tidak mungkin mempelai laki-laki datang di tengah malam. Kalaupun malam hari ya tidak sampai sedemikian larut. Bisa jadi malah esok pagi datangnya. Sehingga di Alkitab pun juga ditulis, baik 5 gadis bijaksana maupun 5 gadis bodoh sama-sama tertidur karena sudah terlalu larut dan seperti tidak mungkin mempelai laki-laki itu datang tengah malam. Waktu tengah malam bukan prime time. Tengah malam seperti bukan waktu yang pas untuk si mempelai laki-laki itu datang. Berdasarkan prediksi itulah, maka 5 gadis membawa minyak secukupnya. Namun apa yang terjadi? Mempelai laki-laki datang di luar prediksi. Ia datang di waktu yang tidak terduga. Di poin ini kita bisa belajar. Bisa jadi semakin kita banyak memprediksi kapan Kristus datang kembali dengan segala tanda-tandanya, memungkinkan prediksi itu malah keliru. Oleh karenanya, sikap yang tepat, sikap yang benar adalah mulai detik ini, mulai saat ini, bersiaplah, berjaga-jagalah, dan sambutlah Kristus bukan dengan rasa takut, melainkan dengan hati yang gembira, hati yang penuh sukacita, selayaknya seorang mempelai perempuan menyambut mempelai laki-laki. John Wesley, seorang pendeta dan perintis gereja Metodis, pernah ditanya, bagaimana responmu Wesley ketika mengetahui Kristus datang esok hari? Lalu John Wesley menjawab, malam ini saya akan tidur lebih awal dan esok bangun lebih pagi. Dan saya akan beraktivitas dengan lebih semangat dan sukacita. Saya rindu Kristus datang ketika saya sedang berkarya untuk kemuliaannya dengan hati yang penuh sukacita. Semangat John Wesley ini sepertinya sama dengan semangat seorang ibu di cerita awal warga GKJ Kanaan. Bangun lebih awal, berangkat lebih pagi, dan selalu rindu berjumpa dengan Kristus di rumahnya yang kudus. Yang kedua, ada sebuah penelitian mengungkapkan salah satu ciri orang yang bodoh, yang cukup berbahaya dan sangat berbahaya, adalah merasa diri paling benar. Dalam penelitian ini disebutkan mereka menutup kelemahan dan ketidakmampuannya dengan meninggikan dirinya supaya tidak terlihat bodoh. Minggu lalu kita belajar bagaimana para ahli Taurat dan orang Farisi merasa diri paling benar, sehingga Tuhan Yesus berpesan kepada para muridnya, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. 5 gadis bodoh adalah potret orang-orang Israel, termasuk ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang merasa diri mereka paling benar di hadapan Allah. Mereka begitu yakin dengan membawa pelita tanpa cadangan minyak sudah cukup untuk menyambut kedatangan Sang Mesias. Mereka begitu percaya diri bisa ikut pesta perjamuan kawin. Tetapi ternyata pintu pesta tertutup bagi mereka. Dan Kristus berkata, "Aku tidak mengenal kamu." Ketika merefleksikan bagian ini, saya seperti ditegur oleh firman Tuhan. Banyak orang Kristen, termasuk juga saya, begitu yakin bahwa kita ini pasti selamat. Tidak sedikit orang percaya dengan lantang mengucap
Kami adalah para penghuni rumah Bapa di kerajaan surga. Namun pertanyaannya, maukah kita dibentuk oleh Kristus untuk menjadi mempelainya? Dibentuk oleh Kristus membutuhkan kerendahan hati. Mari kita terus isi hari-hari kita dengan karya dan sukacita. Tuhan memberkati. Amin. Zaman sekarang berjagalah, di tengah dunia bergelora. Kami dengar sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah pada sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah, di tengah dunia bergelora. Kami dengar sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah pada sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah, di tengah dunia bergelora. Kami dengar sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah pada sabda Allah. Kami dengar sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah pada sabda Allah. Berlindunglah pada sabda Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita letakkan tangan kanan kita di dada sebelah kiri. Bersama umat Allah di segala tempat dan waktu, mari kita meneguhkan iman percaya kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita naikkan doa syukur dan syafaat kita. Hari ini kami diingatkan kembali untuk terus bersiap dan berjaga-jaga dalam menyambut Engkau datang kembali ya Kristus. Kami mengakui kami sering lalai, kami ceroboh, dan acap kali kami mengisi hari-hari kami dengan kesia-siaan. Bentuklah kami terus untuk kami layak menyambut-Mu sebagaimana 5 gadis bijaksana. Di saat yang indah ini kami hendak memanjatkan syukur atas kasih-Mu yang masih memberikan nafas hidup untuk kami boleh berkarya dan mengisi hari dengan penuh sukacita. Dan kami menyadari dalam perjalanan kehidupan kami ini ada begitu banyak dinamika yang terjadi. Ada tawa, ada tangis, suka dan duka silih berganti. Oleh karena itu mampukan kami untuk terus mengandalkan-Mu dalam segala hal. Kami mengingat bagi mereka yang berjuang dalam pergumulan dan persoalan kehidupan. Kami yang mencari pekerjaan dan nafkah, kami yang mencari pasangan hidup, kami yang merencanakan untuk menikah, kami yang menanti kehadiran momongan, para adiuswo, kami sebagai keluarga muda dan keluarga dewasa, anak-anak dan cucu kami yang sedang merajut masa depan, para janda duda yatim piatu, dan orang-orang yang berkebutuhan khusus. Tidak lupa kami berdoa bagi mereka yang terdampak COVID-19 ini, mereka yang terkena PHK, sulitnya mencari nafkah, pedagang dan pebisnis yang banyak merugi, ada juga yang menanti kesembuhan, dan ada keluarga-keluarga yang tengah berduka cita oleh karena kehilangan orang yang dikasihinya. Di setiap pergumulan kami, kasihanilah kami, dan tolonglah kami, ya Bapa. Kami teringat bagi mereka yang sakit. Izinkan hamba-Mu menyebut namanya. Bapak Setio Murbono, Ibu Sukardi, Bapak dan Ibu Rumadi, Bapak Sumarto, Ibu Sudarni Sungkono, Bapak dan Ibu Suradi, Saudara Averel, Bapak Sudarno, Ibu Kristina Winarni, Ibu Yohana Suwasto, Bapak Untarto, Bapak Yonatan Ngatio, Ibu Wasono, Ibu Suhardi, Bapak dan Ibu Mulyadi, Ibu Ismiati, Ibu Ari Darmani, Bapak dan Ibu Margio, Bapak Y. Sudarjo, Ibu Marmi Deborah Wiyadi, Bapak Sudaldi, Ibu Ita Oktavia, Bapak Bonifasius P. Yuda, Bapak Suharno, Ibu Hatianti, Mbak Kristina Utami, Bapak Prianto, Bapak Yesuudi Supit, Bapak Tugi Santoso, Mbak Laras, Bapak Sumidi, dan Bapak Kelik. Kuatkan mereka ya Kristus, sehingga mereka tetap mengandalkan Engkau, dan hamba-Mu dengan kerendahan hati memohon, pulihkanlah mereka. Dalam doa syafaat ini kami membawa kehidupan bergereja di dunia, termasuk GKJ Kanaan. Mampukan kami untuk terus berbagi cahaya di konteks kami masing-masing. Jauhkan kami dari kesombongan rohani, jauhkan kami dari sikap merendahkan sesama kami, dan dekatkanlah kami dengan karakter kerendahan hati, sebagaimana ajaran-Mu ya Kristus. Kami berdoa untuk para pelayan-Mu di GKJ Kanaan, dan secara khusus rencana pemilihan anggota majelis.
Inilah rangkaian doa syukur dan syafaat kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, karena rahmat dan kasih setia Allah, kita senantiasa dipeliharanya. Tuhan menganugerahkan segala yang baik bagi kita. Karena itu patutlah kita mengucap syukur kepadanya dengan memberikan persembahan. Marilah kita beri persembahan dengan mengingat firman-Nya yang demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Mazmur 54 ayat 8. Persembahan dapat dikumpulkan ke dalam amplop dan dibawa pada saat ibadah di gereja, atau dapat juga ditransfer ke rekening GKJ Kanaan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kami kenal, kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus. Tuhan, pada hari Minggu ini, pada ibadah pagi ini Tuhan, kami menghadap Engkau Tuhan seraya mengucap syukur ya Bapa. Terima kasih setiap curahan berkat-Mu kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa kalau pada saat ini Tuhan sudah memberi kesempatan kepada kami untuk mempersembahkan apa yang sudah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan kuduskan, sucikan persembahan ibadah minggu, persembahan ucapan syukur, persembahan pembangunan, persembahan bulanan dan yang lainnya Bapa. Tuhan, biarlah persembahan ini dapat mendukung pelayanan di gereja ini. Kami juga mohon Tuhan Engkau urapi, Engkau berkati setiap kami ya Tuhan. Sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan baik ya Bapa. Dan demi kemuliaan nama-Mu Bapa. Terlebih dari semua itu Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk mempersembahkan setiap kehidupan kami hanya kepada-Mu ya Bapa. Tuhan, inilah doa kami yang tidak sempurna, yang pendek.
Tuhan kiranya berkenan sempurnakan. Doa ini hanya kami alaskan dalam anak-Mu Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan, lakukanlah firman yang engkau dengar hari ini, dan teruslah bersiap diri untuk menanti kedatangan Kristus kembali. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati pelayananmu. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati studimu, dan Tuhan memberkati kehidupan bermasyarakatmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus menyertai memberkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.